I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying this weekend. Because I'm about to be in a terrible accident. But really, I should have cleaned up the grease over there. And they should never put the deep fryer so close. Somebody help me! Saat ini kami sedang berada di salah satu restoran yang cukup terkenal di daerah Taman Palem, yaitu Saung Bebek. Berlokasi di Jalan Taman Palem Lestari, Blok K, nomor 63, Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Saung Bebek ini terletak di samping Bank Danamon dan juga berada di pinggir jalan yang merupakan kawasan yang strategis. Namun dapat dilihat bahwa lingkungannya kurang higienis dengan adanya puing-puing yang berserakan, got terbuka, serta tempat penampungan sampah. Seringkali, dari tempat penampungan sampah ini mengeluarkan bau tidak sedap dan juga pemandangan yang tidak enak. Mari kita segera masuk ke bagian dalam. Di Saung Bebek ini juga terdapat roti panggang dan juga nasi tim ayam. Dapat dilihat di sebelah kiri terdapat es potong tempo dulu serta es nyonya besar dan juga beberapa keripik-keripik yang dapat dijadikan cemilan saat makan. Di sampingnya juga terdapat kasir. Saung Bebek ini juga menyediakan 100 buah bangku panjang serta 50 meja yang dibagi menjadi dua di bagian dalam dan juga di bagian luar. Dapat dilihat di bagian luar ini dikelilingi oleh pagar bambu serta ijuk yang mengambil tema kesundaan, di mana tempat ini dapat digunakan sebagai sekadar tempat untuk berkumpul, makan, cemil maupun mengobrol bersama teman-teman. Kita akan memasuki kawasan toilet di Saung Bebek ini. Dapat dilihat, toilet di Saung Bebek ini tergolong toilet yang bersih. Di sebelah kanan juga terdapat pantry yang berdekatan dengan dapur, di mana di pantry ini terdapat alat-alat yang digunakan untuk memasak, piring, dan juga gelas. Kita akan memasuki kawasan dapur. Dapat dilihat ada tempat wastafel, tempat sampah, peralatan untuk memasak, kompor, baskom tempat mencuci piring-piring kotor, dan juga beberapa peralatan lainnya. Namun apabila dilihat dengan baik-baik, di dapur ini terdapat banyak genangan air yang mungkin dapat menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu, dapat dilihat juga adanya selang yang dibiarkan menjulur panjang, serta posisi tabung gas yang berada di tengah-tengah dapat menjadi penyebab tersandungnya atau terjatuhnya karyawan di dapur.
Yos, karyawan Saung Bebek. Sudah kerja di Saung Bebek 6 bulan. Nah, Mbak, di sini pegawainya ada berapa banyak? di sini karyawannya ada 12, yang pagi dari jam 9 sampai jam 3, yang siang dari jam 3 sampai jam 11 malam 7 orang. Dengan shift yang ada 2 shift tadi, udah merasa nyaman belum? Nah, Terus ada karyawan yang sering absen atau sakit nggak? Karena kenapa? ada karena sakit, kalau dia izin mau ada acara keluarga juga. Ini pernah dijelasin tentang standar keselamatan kerja gitu nggak? Nggak pernah. Terus sebelum bekerja, pernah dikasih training dulu dan berapa lama? Cuma 3 hari, pernah dikasih training cuma 3 hari. Nah, ada yang nyuci piring, bersih-bersih, dan goreng-goreng. Di sini kecelakaan kerja yang sering terjadi apa aja, Mbak? Kepotong tangan, terus jatuh, pleset, atau cipratan minyak. Terus gimana, Mbak, cara ngobatin kalau misalnya ada yang kepotong atau kepleset? Dikasih betadine atau pleset dulu. Pegawai di sini pakai safety shoes nggak, Mbak, selama bekerja? Enggak, Pakaiannya juga ada seragam tertentu atau gimana? enggak bebas. Nah, terus kalau misalnya Mbak terjadi kecelakaan kerja, ada asuransi yang diberikan sama restoran ini nggak? Ada BPJS. Selama bekerja di sini, ada kompensasi yang diberikan sama perusahaan nggak, Mbak? Berupa THR atau cuti gitu? Kalau cuti dapat sebulan 2 kali. Kalau THR dapat tiap tahun, yang lebaran dapat. Oke deh, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Ya, sama-sama. Kesimpulan dari video ini yaitu, masih banyaknya restoran yang belum menerapkan K3. Bahkan, banyak restoran yang belum mengetahui apa itu K3 dan apa pentingnya K3. Sehingga banyak karyawan tidak tahu apa saja bahaya yang akan ditimbulkan dari tidak menerapkan K3 dalam bekerja. Padahal, K3 itu merupakan hal yang sangat penting bagi keselamatan untuk karyawan itu sendiri yang merupakan aset bagi perusahaan. Menurut kami, pengetahuan akan K3 di restoran Saung Bebek ini sangat minim. Bahkan, pemilik restoran Saung Bebek ini tidak tahu apa itu K3. Keadaan seperti ini sangat membahayakan keselamatan para pekerja. Selain menimbulkan kerugian secara fisik dan finansial, baik bagi para pekerja dan perusahaan, hal ini juga dapat mengganggu produktivitas kerja di restoran Saung Bebek ini. Bisa kita lihat, dari dapur saung ini tidak memenuhi standar dapur restoran yang baik. Karena lantainya yang licin akibat gabungan dari tempat cucian dan kompor yang berdekatan, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu terpleset, terjatuh, dan tersandung. Pegawai Saung Bebek juga tidak memakai APD berupa safety shoes yang merupakan alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Saung Bebek ini juga tidak menyediakan berbagai peralatan masak layaknya restoran dengan standar keamanan dan keselamatan kerja yang baik, yaitu tidak ada talenan yang digunakan khusus untuk melakukan pemotongan daging, seafood, sayuran, dan juga bahan-bahan matang. Saung Bebek juga tidak memberikan asuransi untuk para karyawannya dan hanya bergantung pada BPJS. Untuk shift kerja, Saung Bebek ini telah menyusun shift kerja yang cukup baik karena bekerja selama 8 jam sehingga tidak membuat karyawannya merasa kelelahan. Jenis kecelakaan di Saung Bebek ini juga tergolong kecelakaan dengan level ringan dan sedang. Belum ada yang mencapai level serius bahkan berat. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja, waktu yang diperlukan atau waktu yang termakan hanya paling banyak selama 1 minggu. Hal itu juga dikarenakan keseleo. I
turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on.